Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam limbah dan upaya mengatasi masalah lingkungan. Anak-anakku sekalian, menurut WHO, limbah didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berguna atau tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang tidak terjadi dengan sendirinya dan berasal dari kegiatan manusia. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah limbah berbahaya. Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Yang kedua adalah limbah organik, yaitu sampah organik yang mengacu pada limbah daging, limbah kebun, dan makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu, mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Yang ketiga, limbah daur ulang, yaitu semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori ini. Yang keempat, limbah padat, yaitu semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga Anda dan lokasi industri dan komersial. Sedangkan yang terakhir adalah limbah cair, yaitu limbah yang mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Mereka berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Air limbah, demikian sering disebut, adalah segala limbah yang ada dalam bentuk cair. Anak-anakku sekalian, limbah berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Air limbah, demikian yang sering disebut, adalah segala limbah yang ada dalam bentuk cair. Seperti yang ada dalam gambar, maka kita bisa melihat yang pertama adalah limbah deterjen, yang menyebabkan pencemaran tanah, yang dapat menurunkan kualitas kesuburan tanah, yang mengakibatkan tanaman, serta membuat cacing menjadi mati. Kemudian ada lagi limbah sunlight, yaitu limbah yang mengandung alkylbenzen sulfonates atau ABS yang biasanya ditemukan pada sabun anti noda yang sukar terurai. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar limbah minyak goreng yang dibuang secara tidak benar dapat mencemari perairan, mengkontaminasi tanah, dan merusak kehidupan liar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah limbah padat. Limbah yang bersifat padat terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan mengandung investasi pembangunan. Seperti di gambar itu ada kaca dan keramik. Adalah bahan kaca dan keramik yang diproduksi oleh perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari. Cara mengelolanya adalah dengan membuangnya dengan benar supaya bisa didaur ulang. Kemudian sampah plastik, yaitu segala wadah, botol, dan tas yang ditemukan di perusahaan dan rumah. Plastik tidak dapat terurai secara hayati dan sebagian besar tidak dapat didaur ulang. Jangan mencampur sampah plastik dengan sampah biasa dan kurangilah penggunaannya. Kemudian sampah kertas, juga limbah dari semua surat kabar, bahan kemasan, kardus, dan produk kertas lainnya. Kertas dapat didaur ulang, penting untuk bisa memisahkan dari sampah kotor lainnya yang bisa membuatnya rusak. Kemudian logam dan kaleng, mudah ditemukan di sekitar kita karena kaleng dan logam di rumah dipakai untuk wadah makanan dan bahan rumah tangga dibuat dari keduanya. Sebagian besar logam dapat didaur ulang, jadi biasanya memisahkannya dari sampah lain dan membawanya ke tempat daur ulang. Anak-anak sekalian, kita lanjut dengan limbah organiknya. Limbah organik adalah sisa bahan atau sampah yang dapat didaur ulang dan berasal dari makhluk hidup,
seperti sampah kebun. Sampah kebun yaitu adalah sisa-sisa tanaman berupa potongan rumput, daun, kayu, dan tanah dapat digunakan untuk membuat kompos atau disebut dengan mulsa yang dapat digunakan sebagai pengkondisi tanah, mendapatkan tambahan nutrisi yang berharga dan membangun humus. Kemudian ada juga limbah daging dan tulang. Jarang dikelola dengan baik sehingga menumpuk dan berakhir di TPA, menimbulkan permasalahan lingkungan seperti menimbulkan gas metan atau CH4 yang dapat mencemari lingkungan dan berpengaruh terhadap pemanasan global. Kemudian limbah organik di perkotaan. Kebanyakan limbah organik di perkotaan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik serta bahan pembuangan bioenergi. Baiklah, anak-anak sekalian, mari kita perhatikan mengenai limbah daur ulang. Pada pengelolaan limbah atau manajemen sampah modern yang biasa disebut dengan 7R, yaitu ada reuse, yaitu memanfaatkan ulang, reduce, mengurangi, recycle, mengolah kembali sampah, replace, menggantikan dengan bahan yang bisa dipakai ulang, refill, mengisi kembali wadah-wadah produk yang dipakai, repair, yaitu melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi limbah, dan yang terakhir adalah replant, yaitu penanaman kembali. Kalau kita lihat limbah dari daur ulang, maka mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong industri yang berkelanjutan dengan menyediakan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas industri. Nah, seperti halnya limbah kayu. Limbah kayu biasanya dibiarkan berserakan, padahal limbah ini masih dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai eco-friendly. Kalau kita lihat di gambar, terlihat bagaimana tumpukan sampah kayu bisa dijadikan untuk bahan daur ulang yang eco-friendly. Kemudian limbah botol plastik, kantong plastik, dan beberapa material plastik lainnya bisa didaur ulang menjadi produk kerajinan atau malah dicacah menjadi biji dan palet plastik. Anak-anakku sekalian, limbah yang tidak kalah pentingnya adalah limbah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang sangat beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, kemudian bisa mengganggu kesehatan, dan terakhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Di dalam gambar digambarkan yang disebut dengan limbah berbahaya, yaitu e-waste, adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Limbah elektronik ini umumnya digolongkan berbahaya karena mengandung komponen beracun, misalnya PCB dan berbagai logam. Nah, kemudian daur ulang logam memainkan peran penting dalam mendorong industri yang berkelanjutan dengan menyediakan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas industri. Di dalam gambar terlihat ada smartphone bekas, ini juga termasuk limbah B3. Beberapa bahan berbahaya yang terdapat pada smartphone bekas adalah arsenik, PCB, is, dan kadmium. Arsenik misalnya, risiko yang bisa ditimbulkannya bukan semata gangguan metabolisme di dalam tubuh manusia ataupun hewan. Ini juga dapat mengakibatkan keracunan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Limbah-limbah seperti ini dapat menyebabkan kanker atau disebut dengan efek karsinogen, kerusakan jantung, kerusakan fungsi hati dan limpa, atau pada otak menjadi kronis, bronkitis, bahkan potensi merusak DNA, yaitu efek mutagen dan teratogenik. Anak-anakku sekalian, yang termasuk ke dalam limbah berbahaya B3 lainnya adalah limbah berbahaya yang termasuk ke dalam medis. Limbah medis B3 seperti masker, yaitu masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, plastik bekas minuman dan makanan, cotton bud, swab, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain,
yang dihasilkan dari kegiatan medis akan berdampak pada kesehatan manusia. Nah, pengelolaan limbahnya harus sesuai dengan standar. Apalagi jika limbah tersebut merupakan hasil dari misalkan kemarin penanganan penularan COVID-19. Oleh karena itu, mulai dari hulunya sudah harus disiapkan perangkat aturannya. Kemudian hilirnya, proses pengelolaannya harus sesuai dengan regulasi. Mulai dari tahapan pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan kemudian pengangkutan, pengelolaan, penimbunan hingga penguburan, sehingga semuanya menjadi tuntas. Limbah yang mengandung zat kimia bisa digolongkan dengan sebagai sampah obat farmasi yang dikategorikan ke limbah infeksius. Sementara, jika mendapati obat-obatan yang telah kadaluarsa, bisa kemudian dikembalikan lagi ke apotek. Dalam tahap pewadahan, wadah yang dibuat kadang-kadang tidak sesuai ketentuan. Misalnya, jarum suntik saja. Jarum suntik yang sudah dipakai tidak dimasukkan dalam safety box, melainkan dimasukkan saja ke tempat bak sampah biasa. Bahkan, ada yang dibuang ke sungai atau juga ke laut. Itu tempat-tempat yang paling mudah ke tempat pembuangan sampah. Baik, anak-anak sekalian, yang termasuk limbah berbahaya yang ketiga, yang lainnya itu adalah limbah radioaktif. Yang disebut dengan limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan bekas, serta alat-alat yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena dipergunakan dalam kegiatan nuklir dan tidak dipergunakan kembali. Limbah radioaktif diklasifikasikan berdasarkan kuantitas dan karakteristik limbah radioaktif yang meliputi aktivitas, waktu paro atau jenis radiasinya, kemudian bentuk fisik dan kimia, sifat racun dan asal limbah radioaktif. Pada tingkat tinggi, radiasi dapat menyebabkan penyakit radiasi dan kematian, atau bisa berakibat pada penyakit kardiovaskuler, katarak, serta penyakit kanker. Baiklah, bagaimana anak-anakku sekalian? Akibat dari adanya limbah-limbah radioaktif tersebut sangat menyeramkan, bukan? Nah, baik. Kemudian setelah kita mengetahui akibatnya, maka kita harus bisa mengatasi masalah lingkungan tersebut dengan baik. Bagaimana upaya mengatasi masalah lingkungan itu? Misalkan dengan melakukan konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi yaitu upaya, langkah, dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang. Beberapa contoh konservasi diantaranya yang pertama adalah konservasi sumber daya alam hayati, yaitu pelestarian, pelindungan, dan pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mempertahankan keberlanjutan ekosistem alam dan melestarikan keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah konservasi hutan, yaitu pelestarian segala hal yang berkaitan dengan hutan, termasuk ekologi hutan, manajemen hutan, pemulihan lahan hutan yang terdegradasi, dan keberlanjutan hutan. Selanjutnya adalah konversi energi. Apa yang disebut dengan konservasi energi? Yaitu langkah-langkah usaha yang dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi dengan cara meminimalisir penggunaan energi yang tidak diperlukan. Adapun metode caranya seperti memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang hemat energi dan praktis. Ya. Contohnya adalah bagaimana kita dapat mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi dan menciptakan dampak positif bagi dunia serta akan signifikan. Kemudian adalah konservasi air, yaitu keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi daripada air, sehingga air ini senantiasa akan terjaga dan tersedia dalam kuantitas dan kualitas guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah konservasi tanah, yaitu kegiatan untuk mencegah terjadinya erosi
memperbaiki struktur tanah yang rusak, serta untuk memelihara dan peningkatan produktivitas tanah. Baik, anak-anak sekalian, beberapa upaya mengatasi masalah lingkungan. Salah satunya adalah penanggulangan secara administratif. Di antaranya adalah bahwa ada larangan pada pabrik-pabrik. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk yang dapat mencemari lingkungan. 2. Industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah. 3. Tempat pembuangan sampah disarankan agar jauh dari pemukiman. Dan yang keempat adalah pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan. Cara yang kedua adalah dengan penanggulangan secara teknologis, yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang dapat mengolah sampah atau limbah. Contoh yang paling terkenal adalah penggunaan insenerator, yaitu suatu alat yang dapat membakar sampah. Kemudian yang terakhir adalah penanggulangan sampah secara edukatif. Mungkin yang sekarang kita lakukan juga termasuk, yaitu adalah penangkalan pencemaran secara edukatif, yaitu melalui pendidikan formal, ya, seperti kita di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, misalnya IPA dan pendidikan agama, melalui jalur pelestarian dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran daripada lingkungan. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan mengenai macam-macam limbah dan upaya untuk mengatasinya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya, dan dapat dimengerti materinya. Tetap semangat belajar ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.